Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Bidir, Bapak Abdul Somad, Bapak guru kita sama-sama Kiai Haji Halimi, akhi fillah Ustadz Afif, ketua rombongan ini, Ustadz Buddha, dan terutama Sahibul Bait Akhirullah Ustadz Khairul Anam beserta keluarga dan segenap hadirin jamaah majelis maulid keliling yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita berkumpul dengan membawa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Modal kita cuma cinta, modal kita cuma sayang. Kalau kita ukur, kalau kira-kira ditimbang amalan-amalan kita, kemudian amalan-amalan ini dibuat andalan masuk surga, insya Allah kayaknya kagak lolos dah. Jadi modal kita untuk bisa masuk surga adalah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu pasti akan bersama dengan orang yang dicintainya. Seorang akan bersama dengan apa yang dia cintai. Kalau kira-kira cintaan kita, kedemenan kita itu adalah joran, kalau kira-kira kedemenan kita joran, pasti itu joran dibawa kemana-mana, karena al-arqu ma'aman ahabba. Orang itu pasti bareng sama apa yang dia demeni. Nah, mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah ini membuat kita nanti bersama Rasulullah kelak di akhir-akhir. Amin. Jamaah rahimakumullah, kalau berbicara tentang riwayat atau sejarah kelahiran Nabi, kemudian bagaimana beliau diasuh oleh ibu susunya, bagaimana beliau diasuh oleh pamannya dan seterusnya, niscaya apabila lautan dijadikan sebagai tintanya dan pohon-pohon dijadikan sebagai kertasnya, niscaya tidak akan habis untuk melukiskan kebaikan dan kemuliaan Rasulullah SAW. Jangankan Rasulullah, hadirin, Sayyidina Umar saja disifati oleh malaikat Jibril. Itu Sayyidina Umar, kata malaikat Jibril pada satu waktu ketika Rasulullah bertanya, ya Jibril, sifli hasanati Umar. Wahai Jibril, coba gambarin ke saya, coba sebutkan bagaimana kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab. Waktu itu Jibril jawab, saudara. Malaikat Jibril bilang, laukanal bahru midadal, laukanal bahru midadan wal asjaru qalaman, apabila itu pohon-pohon, apabila tinta lautan itu dijadikan sebagai tintanya, air lautan sebagai tintanya, dan pohon-pohon dijadikan sebagai kertasnya, maka tidak akan bisa untuk melukiskan kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar bin Khattab. Itu baru Sayyidina Umar, hadirin. Gimana pentolannya, gimana pemimpinnya, gimana Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah SAW. Sayyidina Umar itu jauh tingkatnya di bawah Rasulullah SAW. Jangankan di bawah Rasulullah, di bawah Sayyidina Abu Bakar saja jauh.
dalam riwayat ini, dalam hadis ini, ketika Sayyidina Umar bertanya, ketika Rasulullah bertanya, gambaran Sayyidina Umar itu seperti itu. Apabila lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai kertas, maka tidak akan bisa melukiskan kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Rasulullah kemudian tanya lagi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sifri hasanati Abi Bakrin. Wahai Jibril, coba gambarin ke saya kebaikan-kebaikan, gambarkan ke saya keutamaan-keutamaan Abu Bakar. Kira-kira apa saudara jawaban malaikat Jibril? Kira-kira apa? Ustaz Anam, jawaban malaikat Jibril kira-kira apa tuh? Jawaban malaikat Jibril sangat mengejutkan. Saat Nabi bertanya pada malaikat Jibril, wahai Jibril, coba gambarkan kepada saya kebaikan Abu Bakar. Maka Jibril menjawab, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar itu cuma satu kebaikan dari kebaikan-kebaikannya Abu Bakar. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa Sayyidina Umar saja derajatnya di bawah Sayyidina Abu Bakar itu jauh, apalagi dibanding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, kalau kita ziarah ke makbarah, ke makam Rasulullah, saya yakin orang sini udah semua ya. Umrah udah umrah. Alhamdulillah. Ya minimal manasik udah ya. Bocah deka. Manasik atau di masjid yang kira-kira ada Ka'bahnya di mana tuh Ustaz? Di Jakarta ada di Blok M Square. Tuh ada Ka'bahnya tuh. Tawaf udah di situ dah. Asal itu nanti ke Ka'bahnya. Nah, kalau kita ziarah ke makam Rasulullah, itu di dalam bangunan makbarah itu, di dalam bangunan makam itu ada 3 jasad yang mulia. Yang pertama jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disitulah memang Rasulullah wafat. Karena hadirin, para nabi, para rasul itu tidak pernah dikuburkan kecuali di tempat beliau wafat. Saat itu adalah kamar Rasulullah, dan Rasulullah wafat di situ, dikuburkan di situ. Jadi nggak pakai digotong-gotong ke TPU, nggak pakai diangkat-angkat, diarak rebutan sama sahabat-sahabat lain, enggak. Di situ para nabi, para rasul begitu wafat langsung dikuburkan di tempat wafat. Jadi tidak perlu digotong. Maka itulah kamar Rasulullah. Kemudian beberapa tahun, 2 tahun kira-kira setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar wafat. Maka posisinya, mohon maaf, posisinya seperti ini. Jasad mulia Rasulullah, andai saat ini Ka'bah kiblat, jasad mulia Rasulullah, maka kemudian di belakang Rasulullah ini Sayyidina Abu Bakar, di sini jasad Sayyidina Abu Bakar, di belakangnya Rasulullah. Nah, kemudian jasad mulia yang ketiga adalah Sayyidina Umar bin Khattab. 3 ada di sini. Di mana letak Sayyidina Umar? Kalau di sini Rasulullah, di sini Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Umar ada di kakinya Sayyidina Abi Bakar. Sayyidina Umar ada di telapak kakinya Sayyidina Abu Bakar. Jamaah rahmatullah, ini merupakan simbol. Ini merupakan simbol bahwasannya kemuliaan Sayyidina Abu Bakar itu jauh dibanding kemuliaan Sayyidina Umar. Kalau begitu gimana kemuliaan Nabi Muhammad SAW? Kita tidak akan bisa mengungkapkan, kita tidak akan bisa menuliskan, kita tidak akan bisa menyebutkan semua kebaikan-kebaikan, semua keindahan-keindahan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Oleh karenanya modal kita dari awal tadi saya bilang, modal kita adalah cinta kepada Rasulullah. Dibacain maulid kita datang, diundang maulid kita datang. Kalau diminta sumbangan jangan pura-pura. Kalau diminta sumbangan biar banyakan. Nyumbang buat maulid demi kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak cerita, ada banyak kisah tentang mujizat Rasulullah. Saya akan cerita sedikit yang kira-kira pas waktunya di sini. Di antara mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Mi'raj. Mi'raj itu hadirin naiknya Rasulullah dari batu Sokhrah namanya.
di Baitul Maqdis, adanya di Yerusalem, Palestina sekarang, masjidnya namanya Masjidil Aqsa. Itu ada sebuah batu Sakhroh. Nah, dari situ Rasulullah lepas landas, dari situ Rasulullah terbang, dari situ Rasulullah naik menuju langit ke-1, langit kedua sampai langit ke-7, lalu ke Sidratul Muntaha, namanya Mi'raj. Kalau Isra adalah perjalanan darat. Darat yang saya maksud di sini adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi masih di bumi. Tapi kalau Mi'raj dari Sakhroh, Rasulullah kemudian berdiri di situ dan dari situ menuju ke langit 1, 2 dan seterusnya sampai Sidratul Muntaha. Hadirin jamaah rahimakumullah, di langit pertama, kedua dan ketiga sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah bertemu diantaranya dengan 3 Rasul. Bertemu dengan Sayyidina Musa alaihissalam, Nabi Musa. Bertemu dengan Sayyidina Ibrahim, buyutnya Rasulullah, buyutnya Nabi Muhammad. Dan bertemu dengan Sayyidina Isa alaihissalam. Di antaranya bertemu 3 orang itu. Selesai Mi'raj, kemudian ada sebagian sahabat yang nanya, ya Rasulullah, engkau bertemu dengan para nabi, coba gambarkan, coba ceritakan pada saya gimana Musa itu alaihissalam, gimana Nabi Musa. Kata Rasulullah, Nabi Musa itu kulitnya sawo matang, tinggi besar. Sawo matang ya kayak orang cengkir dah kira-kira. Mana yang sawo matang? Bang Anam dah. Tapi gede Nabi Musa. Kulitnya sawo matang itu Nabi Musa. Kemudian sahabat tanya lagi, gimana Nabi Isa? Nabi Isa itu putih, bersih, enak dilihat. Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah menunjukkan seorang sahabat, nama sahabatnya Urwah. Kira-kira kayak Urwah. Jadi hadirin, Nabi Isa itu yang dilukiskan oleh Rasulullah seperti Urwah. Itu Nabi Isa kalau keluar mukanya itu kayak basah terus. Jadi kelihatannya mukanya itu kayak habis wudhu terus. Enak aja dilihatnya kayak habis wudhu. Dan sahabat Rasulullah ada yang namanya Urwah seperti itu. Isa itu seperti Urwah, seperti sahabat Urwah itu. Kira-kira gambarannya seperti orang yang baru selesai wudhu dan selalu cerah mukanya. Orang sini begitu semua mukanya ya? Yang mana coba saya lihat? Mana belum wudhu, belum ngopi, kusut banget rasanya. Nabi Isa seperti orang cerah mukanya, seperti orang yang baru kena wudhu. Nah, kemudian belum ditanya oleh para sahabat, Rasulullah kemudian menjelaskan, amma Ibrahim fa ashbahu bi sahibikum hada, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, adapun Ibrahim, yang paling mirip dengan Ibrahim adalah sahabatmu ini. Maksudnya adalah Sayyidina, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang paling mirip dengan Sayyidina Ibrahim adalah Rasulullah. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu hanya sebagian kecil dari mukjizat-mukjizat yang bisa kita dengar dari periwayatan para sahabat hingga sampai kepada kita dari guru-guru kita. Ada beberapa riwayat lagi, di antaranya pernah satu waktu hadirin Rasulullah SAW sedang di Masjid Nabawi. Rasulullah sedang di Masjid Nabawi, sedang khutbah. Nah, kemudian seketika itu juga ada yang dilihat oleh Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, dalam pasukan Islam itu ada yang disebut dengan ghazwah, ada yang disebut dengan sariyah. Ghazwah itu adalah ekspedisi atau perang yang dimana Rasulullah ikut di dalamnya, namanya ghazwah. Badar, tahu Badar ya? Gajinya merah. Orangnya kan ada. Perang Badar, tahu Pak? Perang Badar itu ghazwah karena Rasulullah ikut di situ. Kemudian ada yang namanya sariyah. Sariyah ini ekspedisi, sebuah perjalanan pasukan yang Rasulullah nggak ikut. Ada namanya sariyah Mu'tah.
Syariah Mu'tah ini dipimpin oleh 3 orang sahabat utama. Yang pertama, 3 orang sahabat utama yang maksud, yang pertama yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkatnya Rasulullah, mimpin syariah ini, mimpin pasukan ini. Kemudian yang kedua, Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga yaitu Abdullah bin Rawahah. Memang hadirin, sebelum berangkat ini sudah di briefing, kalau cara kita mah diapain? Di briefing, rapat dulu sebelum berangkat. Panji yang dibawa, bendera, liwa istilahnya yang dibawa pada waktu itu, ini harus dipegang siapa? Maka sesuai dengan keputusan rapat sebelum berangkat, maka yang megang liwa atau panji Islam yang pertama, panji Islam pertama itu hitam, saudara. Biasa aja hitam, nggak ada tulisannya. Jadi jangan dibilang panji Islam itu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pakai HTI, nggak ada. Itu bohong itu. Panji Islam biasa, bahan biasa aja, bahan biasa, dan diikatkan di tombak, diikatkan ke tombak, dipegang oleh sahabat-sahabat yang memang bertugas. Itu namanya liwa atau bendera panji. Ini nggak boleh sampai jatuh. Kalau sampai jatuh berarti itu menunjukkan pasukan Islam kalah. Maka briefing untuk syariah Mu'tah ini, yang memegang panji adalah pertama Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah wafat, maka diganti dengan yang lain, kemudian diganti dengan yang lain yang memang bertugas saat itu. Nah, kembali ke Rasulullah di Masjid Nabawi, Rasulullah ini kemudian melihat kejadian melihat kejadian dan kemudian disimpan oleh Rasulullah itu. Kemudian Rasulullah menyimpan kejadian itu. Benar hadirin, ternyata setelah Sariyah atau rombongan ini pulang ke Madinah, kemudian sowan kepada Rasulullah, kemudian lapor bagaimana kejadiannya. Rasulullah bilang kepada saat itu adalah Ya'la. Nah, saat itu yang laporan yang menghadap dulu kepada Rasulullah adalah Ya'la namanya. Sahabat Ya'la ini kemudian lapor kepada Rasulullah, ingin melaporkan tentang Sariyah. Tapi Rasulullah kemudian bilang kepada Ya'la, Ya'la, kamu yang cerita atau saya yang cerita? Kata Rasulullah begitu. Kemudian Ya'la menjawab, ya Rasulullah, engkau yang cerita, biar saya tambah yakin. Dari situ Rasulullah menceritakan, kamu, pasukan kamu terdesak, dan panji yang pertama dipegang, liwa yang pertama dipegang oleh Zaid bin Harithah hampir saja jatuh, dan kemudian dialihkan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Maka Zaid bin Harithah syahid, mati. Tapi selamat benderanya ini bisa diselamatkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Namun tidak lama setelahnya Ja'far bin Abi Thalib terdesak lagi, dan Ja'far bin Abi Thalib wafat, syahid juga. Hampir saja liwa atau panji itu jatuh, kemudian dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Kemudian Abdullah bin Rawahah memegang itu, mempertahankan sampai akhirnya Abdullah bin Rawahah kemudian syahid juga, mati juga, dan kemudian liwa atau bendera jatuh dan direbut oleh Khalid bin Walid. Saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Itu Rasulullah cerita persis kejadiannya. Ini kalau bukan mujizat nggak bisa. Rasulullah persis menceritakan itu kejadian, padahal waktu itu belum ada satupun pasukan yang kembali ke Madinah. Tapi Rasulullah bisa menceritakan persis itu ceritanya, kejadian kronologinya, bagaimana Zaid bin Harithah terdesak, kemudian dipegang oleh yang lain, dipegang yang lain, sampai akhirnya direbut oleh Khalid bin Walid. Masya Allah, ini kalau bukan mukjizat nggak bisa. Jemaah rahmatullah, masih banyak lagi mujizat-mujizat yang kita kenal, seperti Rasulullah bisa membelah bulan, Rasulullah keluar dari jemari yang mulianya air, dan lain sebagainya. Ini adalah mujizat yang disaksikan oleh para sahabat, orang-orang yang saat itu hidup bersama Rasulullah. Nah, kira-kira kita kebagian nggak mujizatnya?
nggak kebagian, habis sudah. Al-Quran betul wajib. Mujizat-mujizat yang ditampakkan, mujizat yang dengan izin Allah ini kemudian ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, itu hanya terbatas para sahabat dan orang-orang kafir yang saat menyaksikan. Nah, kita mah kebagian. Itu berarti mujizat Rasulullah, mujizat Nabi Muhammad, bahkan mujizat seluruh Nabi itu sifatnya terbatas. Ada masa expirednya, habis sudah masanya. Begitu Rasulullah wafat, habis sudah, nggak berlaku lagi. Adapun mujizat yang sifatnya itu abadi, adapun mujizat yang sifatnya itu sepanjang masa, tidak berubah. Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jamin Allah itulah adalah Al-Qur'anul Karim. Maka kita bisa saksikan bagaimana orang ngobatin pakai Al-Qur'an, ya Pak. Ngobatin pakai Al-Qur'an. Bagaimana orang magrin rumah nih atau magrin motor pakai ayat Al-Qur'an. Coba dah yang punya NMAX baru siapa? Jajal dah, mau satu huda. Yang nanggung nanti dia kalau hilang mah. Pokoknya di Al-Quran ada apa aja. Itulah mujizat yang bisa kita saksikan hingga hari ini. Itulah mujizat terbesar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari akhlak Rasulullah, kita bisa mencintai Al-Quran dan juga bisa mencintai Rasulullah dalam setiap kehidupan kita, setiap sisi keseharian kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.